Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, terima kasih sudah gabung kembali di channel Helvi Andesta. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Silakan kalian simak penjelasan ibu berikut. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Jadi modalnya tetap. Bunga merupakan suatu upah atau imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Nah, besarnya bunga memiliki perbandingan yang senilai dengan persentase dan lama waktunya. Selain itu, bunga juga senilai pula dengan besarnya modal atau uang muka ketika kita menabung. Bisa juga ketika kita meminjam. Nah, bagaimana cara kita menentukan besar bunga yang akan kita terima ketika kita menabung atau ketika kita meminjam? Nah, tentunya bunga yang kita terima sesuai dengan kesepakatan, misalnya pada perbankan atau koperasi. Selanjutnya kita lihat setelah waktu tertentu atau W tahun, besarnya bunga yang diterima dengan rumus B sama dengan waktunya dikali dengan persentase dikali uang muka. Nah, bagaimana kalau dia menabung hanya beberapa bulan? Maka bunga yang akan kita hitung menggunakan rumus W/12 karena dalam 1 tahun itu 12 bulan. Kali persentase bunga kemudian dikali uang muka. Nah, bagaimana kalau seseorang itu menabung dalam waktu beberapa hari tertentu? Maka bunga yang dia peroleh adalah W/365 kali persentase bunga kali uang muka atau modal awal. Kenapa dibagi 365? Karena 1 tahun itu dihitung 365 hari. Bagaimana kalau tahunnya kabisat? Berarti W atau waktu dibagi dengan 366 dikali persentase bunga dikali uang muka. Baik, di sini Ibu akan kasih keterangannya. W adalah waktu atau lama menabung. Kemudian P adalah persentase bunga. Kemudian B adalah bunga. Nah, kalau persentase itu dalam bentuk persen satuannya. Kemudian U itu uang muka atau bisa juga disebut dengan modal awal. Nah, agar lebih jelas silakan kalian simak beberapa soal berikut. Nomor 1, Budi meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada Edi dengan tingkat bunga 18% per tahun. Hitung besarnya bunga selama 2 tahun yang A, kemudian yang B 6 bulan. Sekarang kita bikin diketahui. Budi meminjam uang sebesar 1 juta. Nah, ini berarti dia meminjam. Modal awalnya yaitu U 1 juta rupiah. Kemudian dengan tingkat bunga 18% per tahun berarti itu P 18%. Yang ditanya adalah besar bunga, berarti yang ditanya adalah B. Nah, sekarang kita jawab. Yang A berarti B-nya itu yang kita pakai rumusnya waktu kali persentase bunga dikali uang muka, di mana W-nya itu langsung kita pakai 2 tahun. Langsung saja kita ganti W-nya adalah 2, kita kali dengan
Persentasenya adalah 18%, artinya 18 per 100 kita kali dengan modal awal atau uang mukanya adalah 1 juta rupiah. Nah, sekarang kita selesaikan mana yang bisa kita bagi, yaitu sama-sama bagi 100, coret nolnya 2, ini juga dicoret nolnya 2, tinggal 10.000. Nah, tinggal 2 dikali 18 dikali 10.000 adalah 360.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah 360.000 rupiah. Nah, yang B nya kita lihat pertanyaannya selama 6 bulan, berarti W nya 6 bulan. Bunganya berarti kita pakai rumusnya W per 12. Kenapa? Karena waktunya dalam bentuk bulan. Berarti kita ganti W nya 6 per 12 kali 18 per 100 kali 1 juta rupiah. Kemudian kita bagi, sama-sama bagi 100, kita coret 100-nya, di sini nolnya kita coret 2. Kemudian sama-sama kita bagi 6, di sini 1, di sini 2. Berarti tinggal setengah kali 18 dikali 10.000. Kemudian mana lagi yang bisa kita bagi, yaitu 18 dengan 2, yaitu 9. 9 kali 10.000 adalah 90.000 rupiah. Jadi bunga yang diterima setelah 6 bulan itu adalah 90.000 rupiah. Kemudian kita lanjut yang kedua. Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Berarti diketahui uang mukanya adalah 2 juta rupiah. Kemudian suku bunganya 6% per tahun. Itu adalah P 6%. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000. Berarti ada perubahan uangnya. Artinya bunga yang diperolehnya bisa kita tentukan selisih antara 2.080.000 rupiah dikurang dengan 2 juta rupiah. Berarti bunganya adalah 80.000 rupiah. Nah, yang ditanya adalah lama menabung si Ali, berarti W. Bagaimana kita mencari W? Nah, kalau kita lihat secara umum untuk menentukan bunga, yaitu W per 12 kali P kali U. Nah, bagaimana mencari W? Nah, untuk mencari W, kita pakai rumusnya, tinggal kamu kali silang. 12 dikali B, kita tulis 12 dikali B dibagi dengan P kali U. Seperti itu. Nah, sekarang kita ganti 12, B-nya yang mana? Yang B-nya 80.000. Berarti kita kali 80.000. Kemudian P-nya yaitu 6 per 100. Kita kali uang mukanya berapa? 2 juta rupiah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian lihat penyebutnya dulu. Berarti ini bisa kita bagi, sama-sama bagi 100, ini habis, di sini dicoret juga nolnya 2. Kemudian pembilangnya ada 80.000, sama-sama kita bagi 10.000. Berarti ini coret nolnya 4, di sini juga dicoret nolnya 4. Nah, tinggal 12 dibagi 6, kita coret juga, yaitu 2. Sekarang tinggal 2 dikali 8 dibagi 2. Nah, mana yang bisa kita coret? Yaitu 2 dan 2. Jadi tinggal 8. Satuannya bulan. Seperti itu. Jadi Ali menabung di bank tersebut selama 8 bulan. Oke, selanjutnya nomor 3. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar Rp400.000 dengan bunga 18% per tahun. Jika lama meminjam 5 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah. Nah, ini adalah meminjam. Rumusnya sama ya anak-anak. Sekarang kita bikin dulu diketahui.
Modal awalnya adalah 400.000, berarti U-nya adalah 400.000 rupiah. Kemudian mendapat suku bunga 18% per tahun adalah P, 18%. Jika lama meminjam 5 bulan, yaitu W, 5 bulan, yang ditanya adalah angsuran. Nah, kita jawab dulu. Nah, berarti kita harus tahu dulu bunga yang akan dibayar. Nah, untuk bunga berarti kita pakai W per 12 dikali P dikali U. Karena kenapa? Karena dalam bentuk bulan ya waktunya. Sekarang kita ganti, W-nya adalah 5 per 12 kali P-nya 18 per 100 dikali U-nya yaitu 400.000 rupiah. Boleh di-hide dulu ya rupiahnya. Sekarang kita bagi, sama-sama bagi 100. Di sini kita coret juga nolnya 2. Kemudian 18 dengan 12 sama-sama kita bagi 6. Di sini tinggal 2, di sini 3. Kemudian ada lagi yang bisa kita bagi yaitu 4.000 dengan 2 tinggal 2.000. Jadi tinggal angkanya 5 dikali 3 dikali 2.000 rupiah adalah 30.000 rupiah. Jadi angsuran yang harus dibayar oleh si peminjam adalah modalnya awal 400.000 ditambah dengan bunga dibagi selama 5 kali. Jadi jawabannya adalah 430.000 dibagi dengan 5. Jawabannya adalah 86.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ayah menabung di bank sebesar 2.100.000 dengan suku bunga tunggal 8% per tahun. Saat diambil, tabungan ayah menjadi 2.282.000 rupiah. Lama ayah menabung adalah, oke, kita bikin diketahui. Modal awalnya berarti U yaitu 2.100.000 rupiah. Hide dulu rupiahnya boleh. Kemudian suku bunganya yaitu 8% dan tabungan ayah menjadi 2.282.000 rupiah. Berarti ada perubahan duit menyatakan bunganya, di mana duit terakhirnya atau duit setelah menabung 2.282.000 dikurang dengan modal awalnya, modal pertama menyimpan itu adalah 182.000. Nah, yang jadi pertanyaan adalah lama ayah menabung, berarti W. Nah, sekarang kita jawab. Untuk menentukan W-nya bagaimana tadi? Ya, kita pakai rumus 12 kali B dibagi P kali U. Kita ganti 12 kali 182.000 rupiah dibagi dengan P-nya 8 per 100, kita kali dengan uang mukanya yaitu 2.100.000. Nah, sekarang kita selesaikan. Mana yang bisa kita coret, kita coret. Nah, ini bisa kita coret, sama-sama bagi 100, di sini coret nolnya 2. Kemudian pembilangnya sama-sama kita bagi 1000, di sini coret nolnya 3. Nah, tinggal 12 dengan 8 sama-sama kita bagi 4. 12 bagi 4 adalah 3, 8 bagi 4 adalah 2. Kemudian kita tulis dulu biar lebih jelas. 3 dikali 182 dibagi dengan 2 dikali 21. Kemudian sama-sama kita bagi. 3 bagi 3 1, 21 bagi 3 adalah 7. Kemudian tinggal 182 dibagi 2 kali 7 adalah 14. 182 dibagi 14 adalah 13. Jadi jawabannya lama ayah menabung yaitu selama 13 bulan, seperti itu.
Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan tetap selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.